reason ya, paling alasan terbesar Cak Faisal menerbitkan buku ini. Dan sebenarnya turbulence atau krisis itu kan selain pandemi ya, itu kan sesuatu yang gonjang-ganjing, ambigu dan luar biasa. Bagaimana Cak Faisal mendefinisikan krisis dan apa yang sedang dihadapi di pos Indonesia saat itu, sebelum nanti kita masuk ke strateginya gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya harus menyapa dulu. Selain yang disebutkan oleh Mas Bagus tadi, secara spesifik ternyata yang hadir di sini nggak hanya alumni TS, ada alumni UGM. Ada juga alumni UI, mana? Ada lagi yang di belakang itu ada alumni UI sembunyi, Mbak Didi. Itu alumni ini, Dr. Didi, dosen UI. Terus apa lagi ya? Ada Unisba ya, ada alumni Unisba. Ada alumni Unisba. Ada alumni ULBI, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Jadi sebetulnya ini multi alumni ini. Jadi perlu perlu, dan ternyata kalau multi alumni inilah letak keindahan di keberagaman. Baik, jadi pertanyaannya Mas Bagus, pertama, kenapa motivasi apa kenapa saya harus nulis buku? Jadi begini, saya itu punya prinsip, setiap saya menduduki satu jabatan, itu yang saya pikirkan pertama, kira-kira saya akan mewariskan apa setelah saya meninggalkan. Jadi itu selalu saya kerteknya hati ya. Jadi saya selalu gitu. Kenapa? Saya tidak mau menduduki satu jabatan kemudian selesai hanya numpang lewat, hanya berlalu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kenapa saya harus mewariskan sesuatu supaya saya fokus kerjanya. Kalau saya tidak sejak niat awal tidak memastikan bahwa saya mewariskan yang baik-baik, itu nanti saya tidak punya energi untuk bangun setiap hari dan berpikir dan bertindak untuk mewujudkan warisan itu. Jadi itu penting buat saya. Jadi purpose ya, kalau kata orang, purpose saya itu selalu di setiap jabatan, dan itu sejak saya muda saya selalu pikirkan. Nah, oleh sebab itu saya merasa sudah menurut saya sih ya, kan saya ini tenaga kontrak ya, di kontrak Menteri BUMN 5 tahun gitu ya. Nah ini sudah 4 tahun, jadi tinggal setahun. Nah saya pikir saya harus warisan yang saya tinggalkan itu harus saya tulis supaya paling tidak jadi pelajaran untuk generasi berikutnya. Awalnya sih hanya untuk generasi pos begitu, hanya untuk internal. Tapi kata Mas Yusmul, kenapa nggak ditulis untuk semua orang, jadi pembelajaran untuk seluruh generasi bangsa, gitu, generasi milenial gitu ya, menuju 2045. Terus akhirnya jadilah buku ini jadi buku publik gitu ya. Terus habis itu cara kita menulis juga tidak terlalu pos Indonesia sentris lah gitu ya. Nanti dikiranya ini bukunya pos Indonesia gitu. Company profile. Dikira company profile nanti begitu. Jadi itu motivasi saya kenapa saya tulis buku. Nah, mudah-mudahan buku ini nanti benar-benar jadi seperti yang saya bayangkan, menjadi pembelajaran untuk adik-adik saya ya, yang baik itu di pos Indonesia, di BUMN maupun masyarakat bisa belajar itu sama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa yang siklus yang sangat ekstrim saat itu yang saya marah besar gara-gara pelayanan? Jadi ceritanya ada seorang wanita di Bali, ya, ada seorang wanita di Bali, dia mau menikah dengan orang Jerman. Nah ini kisah nyata ya, dengan orang Jerman. Nah supaya dia bisa menikah di Jerman, dia harus mengirim berbagai dokumen. Nanti di Jerman diproses, kemudian misalnya itu apa, keluarga negaraan atau apa, itu sehingga dia bisa menikah di Jerman, keluar visanya lah. Ini komplain ke saya ke media sosial karena saya punya Instagram, dia DM saya di Instagram. Nggak puas dia ke Facebook atau Messenger, saya punya Facebook.
nggak puas lagi, akhirnya saya di postingan saya sudah 2 bulan ngirim dokumen ke Jerman tidak datang-datang. Akhirnya saya tanya di DM, Mbak kenapa? Mbak kenapa kok sepenting apa dokumen? Katanya gini, Pak Faisal, kalau dokumen ini nggak sampai Jerman dan visa saya nggak jadi, saya nggak jadi menikah. Jadi urusannya menggagalkan orang menikah. Serius, ini very serius. Saya marah ke semua orang, saya marah ke semua teman-teman operasi. Saya bilang pokoknya cari dokumen itu sampai dapat, karena sudah dideklar hilang. Akhirnya semuanya mencari, karena dari tracking, tracing itu dokumen itu ada di sini, di gedung ini Bapak Ibu sekalian. Jadi gedung ini dulu namanya TPS, tempat penampungan sementara. Jadi kalau barang internasional atau barang mau diekspor, itu transitnya di sini, yang sekarang jadi restoran ini. Akhirnya dicari ke semua kantong. Ternyata ada kantong. Jadi kantong itu sebetulnya syaratnya sebelum dinyatakan disimpan itu harus dibalik terus ternyata dokumen itu jatuh dari kantong, jebret, ketemu, akhirnya segera kita kirim ke Jerman, akhirnya visanya datang dan pernikahan terjadi sehari sebelum. Jadi H-1 si mbaknya dari Bali itu datang di Jerman, H+1 menikah. Coba, bagaimana satu dokumen yang terlambat bisa mengakibatkan orang batal nikah masa depan. Makanya saya bilang ke teman-teman, kan teman-teman sudah Pak, loss rate kita hanya kurang dari 0,2. Bapak Ibu tahu sekalian berapa jumlah kiriman kita? Setahun 115 juta kiriman. 1% itu 15 juta. 1%. 0,1% itu 1,5 juta. 0,01 itu 150.000, masih banyak. Yang hilang itu masih banyak ribuan. Coba bayangkan, saya selalu ke teman-teman, setiap kiriman mempunyai tujuan, mempunyai purpose, mempunyai maksud gitu ya. Coba bayangkan kalau kan gini teman-teman sekalian, nggak mungkin kan kita itu ngirim sesuatu kalau nggak perlu, ngapain? Iseng kirim, ada nggak? Nggak ada. Setiap kiriman itu kan penting. Itu yang selalu saya tanya. Itu jadi 3 hal yang saya ulang lagi nanti kemana-mana ini cerita. Kasihan Mas Bagus kan jadi tanya itu. Jadi 3 itu. Performance bisnisnya tidak bikin money, kalah di pasar, pelayanan pada pelanggan kita jelek semua. Jadi dan 3-tiganya terkait karena pelayanan. Kalau dibalik, karena pelayanan jelek, maka kita tidak mampu bersaing. Karena tidak mampu bersaing, tidak bisa dapat duit. Sebenarnya gitu. Maka saya sebut bisnis. Itulah awal dari transformasi. Saya ingin menyadarkan ke setiap insan pos waktu itu, we are in crisis. Kalau kita tidak mau berubah, perusahaan yang usianya, waktu saya datang, perusahaan ini usianya 274 tahun. Banyak kan? Hampir 3 abad Bapak Ibu. Tahun ini insya Allah 26 Agustus nanti ulang tahun yang ke-278 tahun. Tepuk tangan dulu. Saya bilang, saya tidak mau di zaman saya perusahaan itu tutup. Saya bisa disumpahi oleh pendahulu saya. Sebelumnya karyawan-karyawan yang sudah pensiun, mungkin yang sudah meninggal di akhirat, ini gara-gara Faisal jadi perusahaan ditutup. Game over Pak saya. Makanya saya bilang saya tidak mau ketika saya di sini perusahaan ditutup. Itu aja. Kita harus berubah. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman tahu nggak binatang apa yang usianya di atas 100 tahun? Hanya dinosaurus, dan itu pun punah. Jadi pos Indonesia lebih tua dari dinosaurus. Dan kenapa nggak punah?
Indonesia hari ini bisa menari dan menyanyi ya, seperti Barbie, ya, Purple Dinosaur. Kalau yang tua nggak ngerti lah, kalau yang muda tahu ya. Apa I love you, you love me, we are happy family. Nah itu dinosaurus yang warnanya ungu itu nggak pernah karena bisa bernyanyi. Nah, jadi hari ini kan kita Mos Indonesia nggak pernah dan survive sampai usia 278 tahun sebagai perusahaan tertua di Indonesia gara-gara mulai bisa menyanyi dan menari. Kira-kira seperti itu. Ini cepat, lincah, tepat. Jadi cepat, lincah. Kalau cepat kan biasanya orang buru-buru tuh salah ini kan. Ini cepat harus tepat, cepat, lincah, tepat gitu. Ada 5 aspek ya yang kemudian didorong ya Kak Faisal. Pertama agile leadership, kemudian agile culture, agile digitization, agile innocolab ini bahasa baru, kemudian agile execution. Saya masuk ke agile leadership. Ini masalah kepemimpinan ya teman-teman semua ya. Jadi di buku ini Cak Faisal ngomong di leadership ya bahwa mimpin di tengah krisis, di tengah turbulensi, di tengah kondisi yang ya orang bilang buka ya, tapi saya pikir orang tuh bilang VUCA sebelum pandemi itu sebenarnya nggak tahu-tahu banget, dan VUCA ini sebenarnya pandemi ini wujud langsung dari VUCA. Nah, Cak Faisal ini ngomong bahwa segala keputusan adalah beta. Kalau teman-teman pegang bukunya itu di cover belakangnya segala keputusan adalah beta. Saya pikir ini statement yang berani ya, karena orang mimpin ini kan harusnya beta ini kan kalau di aplikasi beta mindset ini kan nggak sempurna ya, nggak flawless ya, masih banyak kurang-kurangnya gitu. Nah, saya siang hari ini ingin meminta pertanggungjawabannya Cak Faisal. Ya dong, iya kan? Masa ya statement segala keputusan adalah beta, biar kita semua tahu ya. Monggo Cak. Oh baik, ini ada alumni ITB juga yang berdiri. Ada alumni ITB ada 2, 1 sama 2 yang bisa nggak pojokan. Baik, rekan-rekan jadi gini. Saya tadi lupa menyebutkan, tidak ada orang yang saat ini di seluruh dunia menginginkan pandemi yang kedua, betul nggak? Tidak ada doa, even pembuat vaksin pun tidak berdoa untuk terjadi pandemi yang kedua ya, karena ini situasi yang sangat-sangat mungkin once in a lifetime ya dalam hidup kita, atau mungkin dalam kehidupan anak cucu kita belum tentu akan terjadi lagi. Nah, karena pandemi ini once in a lifetime dan tidak pernah kita duga sebelumnya, dan ketika Pos Indonesia berhasil melalui jurang itu, makanya saya menulis karena susah ya nanti mungkin karena nggak ada pandemi lagi, nggak ada lagi buku tentang menulis di masa pandemi kan gitu ya. Itu yang penting juga ya, karena saya ingin mengenang buku ini sebagai bagian dari cara kita untuk keluar dari. Jadi gini, kalau ada krisis selain pandemi itu pasti lebih mudah. Betul kan? Apa? Bencana alam kan nggak terjadi di seluruh Indonesia, atau bahkan tidak terjadi di seluruh dunia secara bersama. Sebut apalah, sebut apa saja. Mau bencana alam, katastrofik, tsunami, apapun, pasti tidak terjadi bersama di seluruh dunia. Jadi pasti lebih mudah mengatasinya dari pandemi. Oke? Dan tidak pernah di abad ini ada yang mengalami pandemi, jadi nggak ada yang bisa cerita. Nggak ada yang cerita. Nggak ada yang pernah cerita. Bahkan sahabat saya Pak Cipung yang usianya berapa Pak Cipung? 70 berapa? 74. Baru sekali kan alami pandemi Pak Cipung ya? Kayaknya iya gitu. 1918. Nggak ada yang bisa cerita. Nah, karena keadaannya tidak jelas, tidak menentu, dan belum pernah dihadapi siapapun, saya nggak bisa tanya ke siapa. Itu teman-teman. Jadi saya sering katakan ke teman, I'm very lonely saat itu Pak. Jadi ketika saya diangkat dari Dirut oleh Pak Menteri itu milih semua direktur yang tidak kenal satu sama lain. Bayangkan, saya nggak kenal dengan direktur keuangan, direktur bisnis, nggak ada yang kenal, direktur SDM, nggak ada yang kenal. Kami semua berangkat dari saya dari Telkom, Pak Tonggo dari Mandiri, Pak Epra mantan Dirut Bank Muamalah. Jadi kita pelangi, nggak ada yang satu kenal. Oke, satu. Jadi saya merasa kesepian. Terus saya pikir, saya cari, barangkali ada anak alumni ITS. Serius Pak.
satu namanya Pak Valius, sudah pensiun. Cuma satu, itu pun jurusan matematika. Terus saya cari, karena saya orang Lumajang, barangkali ada orang Lumajang, nggak ketemu juga. Gitu. Jadi saya sangat-sangat kesepian. Sudah kesepian, nggak tahu saya harus tanya ke siapa. Jadi semuanya harus saya pikir sendiri, Bapak Ibu sekalian. Harus saya pikir sendiri. Karena saya pikir sendiri, saya yakin saya ini manusia nggak sempurna. Mesti keputusan saya, ide saya, program saya pasti tidak sempurna. Itu kata kuncinya, pasti tidak sempurna. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, semua yang karena kita tiap Selasa ada radio ya, rapat direksi yang diikuti direksi dan seluruh senior itu, saya bilang, teman-teman, setiap keputusan di radio hari ini, apalagi masa pandemi, itu adalah beta versi. Semuanya eksperimental. Jadi eksperimental, saya bilang. Makanya saya sebut beta. Jadi nanti kalau salah, ya kita koreksi bareng-bareng. Serius. Saya bilang begini ke teman-teman senior saya tidak akan menghukum keputusan yang Anda buat. Jadi misalkan BOD membuat keputusan salah, saya tidak akan menganulir keputusannya. Kalau Anda melakukan keputusan salah, saya kasih tahu, kamu salah, kamu ganti sendiri. Karena itu nanti merusak dignity ya. Kalau misalkan EVP saya memutuskan sesuatu salah, terus saya anulir, itu kan sama dia menghancurkan reputasi dia. Jadi saya nggak mau. Jadi itu di leadership saya pegang teguh. Jadi saya tidak akan menganulir keputusan bawaan saya. Makanya semua ngerti bahwa semua keputusan yang kita buat saat itu beta versi, eksperimental. Tidak ada yang benar 100%, enggak tanya ke siapa. Bukunya enggak ada, teorinya enggak ada, jurnalnya enggak ada, mau benchmark kemana, ahlinya siapa, enggak pernah ada yang mengalami. Maka saya sebut setiap keputusan, maka saya tulis di sini, di masa turbulen segala keputusan adalah beta. Bikin keputusan beta yang eksperimental ini butuh keberanian Bapak Ibu semuanya. Makanya mungkin ini ejawantah dari keputusan bonek, boneka dari ini. Saya geser ke Pak Simo, Pak Faisal. Ini kan tadi Pak Faisal udah bicara dalam tatanan praktikalnya ya. Nah ini saya ingin coba tanya ke Pak Simo ya. Di bagian 1 di Agile Leadership ini kan Cak Faisal menulis bahwa salah satu cara ya, formula memimpin di tengah pandemi ini ada 4. Tapi saya menggarisbawahi 2. Pertama, create sense of crisis. Terus yang kedua ini building guide coalition. Pak Siwo ya, ini saya jadi ingat bukunya ini John Kotter, Leading Change. Jadi ada buku judulnya Leading Change, itu cara cepat untuk mentransformasi sesuatu, transformasi perusahaan ya, itu satu itu pokoknya create sense of crisis. Nah dalam kasusnya Cak Faisal ini kan ngomong brutal fact ya, bahwa ini perusahaan ya emang loser, pecundang ya gitu. Nah itu butuh seni tersendiri. Pak Siwo, monggo tanggapannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman-teman wartawan, teman-teman ITS. Teman-teman wartawan, makasih ya. Aku udah janji ke wartawan ini, nah ikut ini pasti kontennya untuk dipublish nanti sejam lagi pasti top gitu ya. Ini belum ada di Indonesia. Teman-teman, buku ini adalah buku pertama di Indonesia. Tepuk tangan dong untuk buku ini. Dan nomor 2 di dunia. Ya, tepuk tangan dong. Oke, lo pertama di Indonesia biasa, kita nomor 2 di dunia itu lebih hebat ya dari pertama di Indonesia. Kenapa? Karena kita riset ya, saya cari ya, telusuri. Saya bantuin Pak yang tulis beliau, tapi saya bantuin dikit-dikit risetnya ya, teman-teman. Saya cari di Amazon di mana-mana, nyari referensinya nggak ada. Jadi kalau tadi beliau memutuskan itu blank, namanya The Era of Ambiguity, teman-teman. Ya. Kenapa buku ini inovasi, buku ini yang pertama dan akan menjadi kontribusi bagi dunia manajemen di Indonesia? Ya, karena buku ini sampai sekarang ini hanya buku ini ya, yang membahas bagaimana leadership, bagaimana mengelola perusahaan di era ambigu. Teman-teman tahu ambigu? Ya, ambiguity ya, VUCA itu kan volatility, ya, uncertainty,
ya, C-nya complexity, yang paling ngeri itu adalah ambiguity, yaitu era di mana kita nggak ngerti besok itu terjadi apa. Makanya saya bilang strategic planning is dead, teman-teman. Planning itu jadi mati, kenapa? Karena syarat ya, kalau di strategic planning itu the first step itu namanya situation analysis. Kita melakukan SWOT, kita melakukan PESTEL dan seterusnya untuk mengetahui lingkungannya kayak apa, sehingga strateginya kayak apa. Nah sekarang kalau kita nggak ngerti ini kejadian apa, ya, teman-teman mungkin sekarang udah agak ternyata cuma gini. Tapi bayangkan bulan Maret, April, Mei, Juni tahun 2020, teman-teman bayangkan, coba teman-teman bayangkan menjadi kayak Pak Faisal, Cak Faisal, ya, pimpin bos yang waktu itu udah krisis luar biasa, ya, terus nggak ngerti besok bos itu akan seperti apa dan nggak ngerti pandemi ini kayak apa, ya, itu yang namanya leading in the era of ambiguity. Ya, makanya saya bilang stop strategizing, ya, start doing. Jadi nggak bisa kita tuh nyusun strategi, nyusun planning itu nggak bisa. Karena strategi harus berdasarkan apa? Berdasarkan data. Kita lakukan forecasting, kita lakukan outlook gitu. Itu berdasarkan historical data. Tetapi kalau kita data sebelum tahun 2020 itu nggak matter semua, teman-teman. Nggak kepake semua. Makanya di tahun 2020 seluruh perusahaan di dunia itu strategi plan-nya langsung dibuang semua, karena nggak relevan semua, nggak ngerti ini kejadian apa. Sekarang yang sudah bisa kerja lagi, sudah nggak working from home lagi, teman-teman jadi enak sekarang. Oh ternyata pandemi kayak begitu. Coba bayangkan Anda di bulan April 2020, bayangkan. Saya kebetulan termasuk yang dikontak pertama oleh Pak Faisal untuk beliau naik. Aku ya suruh dapat dia di sekolah Dubai ini kan sampai terlalu apes sih. Bener, ya itulah pemimpin. Ya, aku bisa merasakan betapa kesepiannya beliau. Ya CEO itu ya teman-teman ya. CEO itu aku dulu ingat Pak Zulkifli Zaini. Ya, kemudian aku nulis bukunya Pak Zulkifli Zaini. Dirutnya Mandiri dan setelahnya dirut PLN. Dia bilang begini, Pak Siwo, saya tuh ada lantai 26 di gedung Bank Mandiri yang di mana di Modern itu apa? Di Tamrin itu, ada tersebut. Nah, di lantai 226 itu teman-teman, disitulah dia itu kalau sudah dapat curhatan anak buah semua. Ya, Pak ini masalahnya gini, masalah gitu, kayak gitu. Itu ngadu semua ke Dirut. Terus kemudian Dirut harus memutuskan. Nah, Dirut kan posisi paling atas di perusahaan kan. Kira-kira Dirut mau tanya siapa? Mau tanya anak buah? Friend. Ya, makanya yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Zaini itu duduk terdiam, kayak wong gendeng gitu, diam gitu, sambil mengasah nurani, mengasah daya rasio, daya rasa segala macam untuk memutuskan. Karena dia udah nggak bisa tanya ke siapapun. Kalau keliru gimana? Ya keliru ya Bank Mandiri hancur. Sama Pak Faisal ketika dia kebijakan yang keliru hancur. Padahal pegawai berapa pos Pak? Waktu saya masuk, jadi waktu tahun 2020 itu pegawai kita total dengan kontrak 23.000. Itu ada prionasi 23.000. Begitu beliau keliru memutuskan, maka 23.000 keluarga itu hancur semua. Ya. Kali 4. Ya. Teman-teman saya bawa untuk menyelami bagaimana posisi beliau. Ya sekarang udah bisa senyum, dulu telepon saya itu sambil ya, nangis. Soalnya itu tambah rajin Pak. Itu untungnya. Ya untungnya sholatnya tambah rajin. Ya, jadi buku ini nomor 1 di Indonesia yang pertama yang mengungkap managing atau leading perusahaan. Sebelum pandemi orang ngomong VUCA itu seenak perutnya sendiri, padahal nggak pernah ngalami VUCA. Ya, volatility, uncertainty, jadi kayak buzzword, kayak jargon di dunia bisnis. Ngomong VUCA, belum ngomong VUCA belum canggih gitu. Tapi sebenarnya nggak ngalami VUCA itu apa.
Kita tuh mengalami betul-betul fuka yang pada waktu pandemi itu, gitu. Ya, makanya buku ini punya kontribusi luar biasa ke dunia manajemen di Indonesia. Karena memberikan satu strategi, memberikan satu taktik bagaimana mengelola sebuah perusahaan di era kita. Malah belum jawab ini. Pertanyaannya apa gitu? Halo, Ya, lanjut. sense of crisis ya teman-teman. Jadi yang dilakukan pertama oleh seorang dirut, ya seorang CEO ketika menghadapi perusahaan dalam krisis adalah membangun sense of crisis. Ya, membangun sense of crisis. Agar semua orang yang awalnya enak-enakan tiba-tiba bangun semua, gitu. Ya, bangun semua. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Dirut, ya. Istilah beliau itu brutal fact. Ya, brutal fact itu kita menghadapi perusahaan ini besok pagi hancur gitu sudah. Pokoknya yang diomongin jelek-jelek sudah ke karyawan. Takut-takuti agar apa? Agar energinya keluar semua. Yang maka kemudian begitu semangat mulai terbentuk, melakukan koalisi dengan direksi dan semua, akhirnya kemudian aku akan ngomong nanti yang ngomong kan harusnya beliau, jadi aku oke aja. Aku udah dikasih waktu ngomong terus sampai subuh gak barbar itu stop ya. Rambutnya syukur apa ya? Oke, oke biar Pak Dirut ya. Thank you Pak Sewa. Ini nyambung dari Pak Sewa tadi, Cak Faisal. Ini kan tadi sudah kita tahu nih konteks krisisnya seperti apa. Nah ini kita pengen tahu eksekusinya Pak. Ya, kita kan selalu mengambil keputusan yang nggak populer, right? Ya, pasti ini sih keputusan penting ya atau harus dilakukan untuk perusahaan. Cuman nggak populer, ya kan? Nah sementara orang kita juga sebenarnya benci nggak populer. Ya. Makanya ada kata APS atau Bapak Hasan itu pokoknya nggak mampu padahal yang ancur-ancuran dulu Cak Faisal. Nah, monggo bisa diceritakan Cak Faisal. Oke, jadi saya ceritakan kisah-kisahnya ya di balik buku. Jadi seperti Pak Sio bilang tadi, saya ketika begitu tahu persoalan dan saya sebut krisis, biasanya Dirut baru datang, kemudian melakukan asesmen. Asesmen pertama pasti baca 3 buku kan, 1 profit and loss, 2 cash flow, 3 neraca, itu pasti dibaca dulu. Nah, dari situlah kita tahu persoalan-persoalan perusahaan, bisnis secara bisnis seperti apa. Baru kemudian biasanya yang dilakukan dulu menetapkan visi 5 tahun ke depan. Untuk mencapai visi maka dibuat misi 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan strategi objektif. Oh nanti kita harus pendapatan sekian dan seterusnya dan seterusnya. Itulah namanya strategi planning. Itu normalnya. Begitu situasi tidak normal, jangankan ngomong 5 tahun ke depan. Sama kata Pak Zul tadi, besok yang terjadi seperti apa? Sementara saya tidak bisa mengumpulkan orang, kan lupa mungkin ya. Saat itu ya, jangan dikira bisa seperti ini ya. Kecuali Mbak Di begitu ngomong saya mau pandemi langsung tutup hidung. Ini sih trauma deh, pernah kena COVID. Jadi situasinya tidak bisa ketemu, terbatas interaksi kan gini. Jadi gimana ini caranya menggerakkan orang melakukan eksekusi? Padahal yang akan saya lakukan semua tidak populer. Ketika revenue tidak bisa diperoleh, ya kan? Revenue kan tidak bisa diperoleh. Maka yang kita lakukan pasti apa? Cost efficiency sudah pasti. Yang namanya cost efficiency pasti tidak populer dan menyakitkan. Program pertama saya minggu ketiga kita tutup tenaga kontrak yang jumlahnya 2.600 karena itu fixed cost. Sudah SDM baru dengar saya memutuskan untuk menutup tenaga kontrak 200 sudah gemeter semua. Sudah terbayang akan di demo, akan rame. Pokoknya sudah terbayang pasti akan terjadi penolakan. Saya bilang, ini kita pilih mana? 23.000 dikurangi 2.600 ada 20.000 sekian orang mati atau 2.600 mati. Sulit. Ini kalau orang Jawa apa dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Imut. Susah, nggak ada pilihan. Akhirnya gini, bukannya kita tidak memerlukan tenaga kerja, memerlukan tapi yang nggak fix cost. Karena
saya bilang, loh, mereka ini habis kita putus kontraknya, kita tawari jadi mitra, model Gojek itu. Kalau itu kan nggak fix cost, itu kan kalau ada kiriman dibayar, nggak ada kiriman ya nggak dibayar. Jadi merubah dari fix cost menjadi variable cost. Udah bener, begitu mulai kita eksekusi, wegen, demo di mana-mana, malah diprotes. Karena mohon maaf ya, tenaga kontrak bos ini bapak apa? Ponaan, anak, sepupu, saudara. Jadi yang demo itu bukan hanya diputus gitu kan, omnya, pak leknya, dulurnya, itu demo gitu kan ya. Itu jadi masalah kan. Nah, selesai. Habis itu yang kedua organisasi itu pokoknya yang kedua saya kasih 3 contoh. Yang kedua organisasi dari 11 regional menjadi 6 regional. Dulu Papua itu 1 regional. Akhirnya saya squeeze Kalimantan, Sulawesi, Papua saya jadikan 1 region. Dulu 3 jadi 1. Sumatera ada Sumatera Utara, Tengah, Selatan. Saya jadikan 1. Ini 11 jadi 6. Sudah terbayang kan? Ada yang kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan. Dulu saya tutup kantor Jakarta Utara. Saya tutup TPS, ya TPS seperti saya bilang tadi itu tempat penampungan sementara. Dulu itu ada 33 TPS, Bapak Ibu sekalian, tempat barang impor masuk. Mohon maaf, disitulah tempatnya selintat selindut ya. Nah, bahasa apa bahasa Indonesia selintat selindut. Dan tempat kebocoran lah gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Saya tutup jadi 7 demo karena banyak yang kehilangan ceperan. Interest pribadi. Jadi isinya semua kebijakan kita yang cost efisiensi di demo. Nah itu tadi kata Pak Simo. Berani nggak kata Mas Bagus bonek? Karena saya orang Jawa Timur ya sudah bonek. Jadi kalau tidak banyak pilihan bagi saya teman-teman saat ini tidak banyak pilihan. Either kalau menurut yang tanda tangan kontrak, yang kontrak saya itu saya salah, paling saya dicopot. Gak apa-apa, saya sudah pensiun. Jadi karena waktu di Telkom, begitu jadi direktur di Telkom kan di pensiun dini kan, terus jadi tenaga kontrak. Direktur itu tenaga kontrak. Jenenge itu aja keren. Nama Dirut, aslinya tenaga kontrak. Jadi pilihannya kalau saya salah kontrak saya diputus. Kalau saya benar ya tetap jadi diri kan, tetap jadi tenaga kontrak. Nggak ada banyak pilihan. Toh kalau saya diputus kontraknya saya juga sudah jadi pensiunan, nggak ada masalah. Paling kerjaan saya ya tinggal jalan-jalan kemana-mana kan gitu kan. Maka itulah saya jadi kalau bahasa Surabayanya tatak. Apa tatak? Ya, pokoknya tatak sudah eksklusif saja. Ya tapi teman-teman senior radio saya sudah saya bekali. Contoh yang paling epic ya, demo yang paling epic. Jadi di Bandung di Soekarno Hatta itu TPS Soekarno Hatta itu salah satu TPS terbesar. Ya di sana tadi banyak terjadi kebocoran. Dulu barang impor Bapak Ibu sekalian, nah, saya ceritakan tentang barang impor. Dulu barang impor, kalau Bapak Ibu sekalian beli spare part motor, beli mobil, beli buku, beli barang-barang dari luar negeri, masuk ke Indonesia, Bapak Ibu akan ditelepon. Bu Didi, pesanan kosmetiknya sudah datang, pajaknya 10 juta. Masa kosmetik saya cuma beli 1 juta, pajaknya 10 juta. Zaman dulu bisa saya bantu, bisa nanti saya nego lah kira-kira ya paling 2 juta atau 2 juta kurang sedikit lah. Ya sudah kalau gitu. Nah ditelepon lagi, Bu barangnya sudah bisa keluar, Ibu datang ke kantor pos di Pasar Baru di depan itu. Nanti Ibu ketemu saya, ambil barang. Udah sama Bu Didi bayar 1 juta barangnya sama pajaknya 2 juta barang itu. Padahal bayar ke bea cukai cuma 1 juta. Cuma 1 juta bisa itu namanya cantik. Sekarang kita babak
Sekarang kalau bapak sekalian impor barang dari lewat pos, dikasih tahu lewat SMS, silakan bayar PPNBM dan biaya kirim. Bisa pakai kris, bisa transfer, bisa VI. Setelah bapak transfer uangnya, barang diantar dulu. Wah, banyak orang kehilangan pekerjaan ya, calo-calo kehilangan pekerjaan. Calo-calo barang jalan. Tetapi pendapatan pemerintah naik. Karena tertib. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun terakhir kenaikan PDRI pendapatan dalam negeri itu naik minimal 30% per tahun. Jadi apa? Pemerintah senang, customer senang, kita juga senang karena dapat revenue. Nah, dan dicintai oleh masyarakat. Sehingga pada saat Soekarno Hatta yang namanya TPS tadi itu, ya kayak gitu itu kerjaannya. Ditutup, saya ditulis surat, kami akan mengerahkan 250 orang kader. Wah, malam-malam itu Pak, berita jam 9 malam dalam keadaan COVID. Bukan seperti sekarang ya. Wah, bayangkan ini ada orang kumpul 250 orang, nggak hanya kumpul, sudah kumpul pakai demo, pakai poster-poster kan. Bayangkan saya seperti itu. Nah, 250 orang ini kena COVID semua. Siapa yang tanggung jawab? Sudah kena COVID semua, bikin kisruh, turun ke jalan macet, bikin chaos Soekarno-Hatta Bandung karena itu di jalan Soekarno-Hatta. Akhirnya malam itu saya telepon kepala regional, besok demo. Kebetulan perempuan kepala regional, Mbak, besok demo Mbak, 250 orang di TPS Soekarno-Hatta saya bilang. Terus gimana Mbak bisa? Terus ini hubungi Kapolres sama Kodim. Pokoknya gimana caranya ada tentara sama polisi 300 orang. Ngapain Pak? Pokoknya berdiri saja di depan pintu TPS. Boleh demo tapi nggak boleh keluar ke jalan. Nah nek pas kumpul kena COVID turun ke jalan nularin wong, pokoknya chaos, pasti akan terjadi berita yang nggak karu-karuan tentang pos Indonesia. Sudah besok pagi orang-orang itu masuk, pakai baju, pakai ikat kepala, bawa spanduk segala macam. Wah, tentara polisi datang nutup pagernya kan panjang, ada sekitar hampir 100 meter. Berdiri di situ jejer, tentara sama polisi. Pokoknya nggak boleh keluar. Wah, teriak-teriak pakai kayak gini, teriak-teriak segala macam. Kenapa ditutup? Ini apa namanya mengakibatkan kerugian negara. Dibalik-balik, dan sebagainya. Ya sudah sampai siang. Akhirnya mungkin kalau setengah hari kan capek, saya belikan nasi bungkus, nasi buah gitu. Jadi kan capek, perut kenyang. Baru saya suruh direktur HCM. Tunggu waktu Pak Tunggu sekarang boleh tunggu Pak. Soalnya wis kesel dan warak. Paling kayak lemes itu. Tapi ya tidak akan saya buka lagi. Alhamdulillah seperti itu teman-teman. Jadi situasinya pandemi COVID, tapi di kebijakan yang tidak populer dan di demo di mana-mana. Nah itu perlu tatak tadi, perlu keberanian, perlu bonek, perlu tatak. Ya tadi pilihannya cuma jadi tenaga kontrak atau enggak kan selesai itu aja. Ya itu kira-kira seperti itu. Ya. Kayaknya kita harus minum dulu ya. Saya juga kayaknya pengen mempersilahkan teman-teman wartawan. Ya masih ditanggapin dan langsung hari itu juga pos menghubungi yang bersangkutan untuk kasih klarifikasi dan masalahnya langsung selesai. Sampai si pelanggan yang dari awalnya kecewa itu bilang salam Pak Faisal. Itu yang terakhir terjadi. Ya, karena harus ada pertanyaan ya, jadi tanya aja. Kalau orang dari bawah ya dia sebenarnya ada salah. Begitu dia sampai di atas pasti umurnya udah senior. Ya, itu pasti. Nah, saya pengen tahu aja bagaimana dengan perjalanan karir yang panjang dari bawah itu. Faisal ini masih kita kelihatannya kayak masih 26 tahun. Apalagi BUMN yang tipenya udah ratusan tahun, tiba-tiba hari ini kita lihat pos Indonesia spiritnya kayak startup. Dari logonya, penampilannya, cara bikin eventnya juga nggak kayak BUMN yang udah ratusan tahun.
bikin poster untuk pos, bahkan ya manajemennya nggak protes, tapi teman-teman saya pada marah-marah. Kenapa? Ya itu logonya udah baru, udah keren, masih pakai logo yang lama gitu kan. Mereka artinya orang-orang di sekitar pos juga notice walaupun mereka bukan bagian dari pos bahwa pos pun udah beda sekarang. Itu gimana cara ngomong? Kenapa sih susah ya? BUMN udah ratusan tahun. Tadi nama siapa Mas? Mas Haryadi, Pak Faisal dari Mas Haryadi. Oh satu lagi boleh ditampung dulu ya Pak Mas. Ya, Mas. Mas ngarep ini loh Pak Mas. Iya. Mas Rian. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om Haryadi. Jadi kalau saya lebih melihat ke sisi keputusan secara manusianya ya. Ini kan kalau saya boleh beranalogi ya, ini seperti Om Faisal itu lagi menjalankan sebuah kereta menuju sebuah rel yang nggak tahu di depannya ada batu atau ada apa. Tapi kalau saya tahu ini membuat keputusan beta itu memang mungkin tidak langsung benar. Tetapi pada saat itu kalau Om Faisal sendiri kenapa yakin berada di rel yang tepat meskipun di depannya belum tahu bakal ketemu batu seperti apa gitu. Dan terus berjuang sampai akhir bisa berhasil memberikan treatment seperti yang tadi disebutkan. Ya itu sih pertanyaan saya Om Faisal demikian. Aku nasihat sedikit ya, Pak Rian. Sebelum lanjut jawab ya mengenai keputusan oleh beta. Kenapa itu ditulis di back cover ya teman-teman? Karena pernyataan keputusan adalah beta itu belum ada di seluruh dunia ini. Ya, saya ini kan kerjaan saya itu kan riset ya, jadi saya ngerti. Kalau produk adalah beta itu namanya lean innovation. Itu sudah konsep yang di mana-mana. Tapi kebijakan, apalagi seorang CEO kebijakan, seorang CEO itu adalah beta. Lo coba teman-teman, kalau CEO memutuskan, tapi dia masih gamang, gak ngerti bener atau enggak. Coba anak buahnya kira-kira gimana? Ya pasti bingung kan? Padahal seorang CEO harus bisa menunjukkan anak buahnya kapal ini mau berlayar di mana gitu. Tetapi itulah yang dihadapi oleh Pak Dirut gitu. Enggak teman-teman, saya ingin menunjukkan betapa pentingnya buku ini gitu. Letak buku ini dalam konteks studi manajemen itu kayak apa gitu, ya. Kalau di dalam teori lama, seorang leader adalah ngasih vision. Tadi Pak Dirut cerita, vision itu dirumuskan dari historical data, SWOT, regulasinya kayak apa, customernya gimana, kompetisinya gimana, ya. Datanya ada. Terus dari situ di forecast 5 tahun ke depan kira-kira kondisinya kayak apa, terus aku mau posisi di mana gitu. Aku mau ke utara, ke selatan, ke timur, namanya visi. Tetapi kalau data itu nggak ada, maka yang dilakukan jurus mabuk, teman-teman. Betul bukan jurus mabuk. Makanya stop strategi, karena strategi sudah nggak berjalan lagi. Yang bisa dilakukan adalah do. Jadi bukan strategize, ya, stop strategizing dan start doing. Nah, jadi yang dilakukan adalah kita itu pun juga ngomong sekarang untuk besok, gitu. Bukan ngomong sekarang untuk setahun ke depan, itu bukan. Dilakukan begitu keliru, keputusan dirubah. Begitu keliru lagi, itu berubah lagi. Ya memang begitulah yang namanya ambiguity, teman-teman. Makanya saya ingin menunjukkan betapa sulitnya Pak Faisal itu menghadapi kondisi at that time, dan itu dihadapi oleh CEO, semua CEO di seluruh dunia. Makanya saya ingin menekankan bahwa apa yang ditulis di belakang ini, teman-teman, bahwa decision making itu adalah beta. Ya, kalau produk adalah beta, itu startup itu filosofinya begitu, bahwa produk itu harus dieksperimen terus, ya, dieksperimen. Ini decision itu dieksperimen terus, coba. Itu yang namanya jurus mabuk. Pak Dirut. Kita kembali ke aktor utamanya. Thank you Pak Siwo ya. Tepuk dulu ke Pak Siwo dong ya. Jadi Ini Pak Haryadi dulu, Pak Faisal. Terus kata kuncinya yang mau saya jawab dari Pak Haryadi adalah sosial media. Kata kuncinya yang mau saya dari Mas Brian adalah pain point, ya, supaya saya tidak lupa. Pertama, yang ngajari saya bersosial media ini 2 orang di sini. Kebetulan hadir semua. Satu Mbak Di, satu Mas Haryadi. Jadi ya Aktor intelektual yang ngajari saya bersosial media ya. Jadi saya dibantu beliau bikin merancang waktu itu namanya cyber warrior di Telkom. Jadi waktu itu serangan
sosial media baru saja hidup gitu, terus wah kita banyak difitnah, diserang ya dengan isu hoax dan sebagainya. Terus saya bingung gimana cara, karena saya waktu direktur digital, akhirnya saya undang Mbak Di sama Mbak Di, terus timnya Mas Haryadi. Aku ajar loh, ya apa caranya jawab isu negatif, hoax, serangan. Kalau diserang balik, kamu fitnah, wes tambah mati kita. Kamu memfitnah kita kena undang-undang ITE, wah itu bukan makin meredah, kayak api dikasih minyak itu makin terbakar. Jadi akhirnya diajari ada workshop, itu beberapa kali workshop saya buat teman-teman saya muda diajari. Nah, dan itu sangat berguna di masa COVID. Teman-teman lagi jangan bayangkan seperti hari ini. Hari itu saya tidak punya tools. Saya nggak bisa Pak traveling, nggak bisa kan? Misalkan saya ingin ngecek kantor cabang di Solo, nggak bisa. Mau terbang ke Sumatera nggak bisa. Jadi bagaimana saya monitor keputusan beta saya dijalankan nggak sama anak-anak di bawah itu? Bagaimana caranya? Sosial media. Waktu itu saya perintahkan semua karyawan pos harus punya 5 akun. 1 Facebook, 2 Instagram, 3 TikTok, 4 LinkedIn, 5 Twitter. Jadi semua senior leader saya paksa punya 5 akun. Beneran. Saya absen. Kalau nggak percaya sekarang, jadi sekarang di recordnya di record pegawai ya. Jadi di record pegawai pos itu ada LinkedIn-nya apa, Instagram-nya apa, TikTok-nya apa, Facebook-nya apa, Instagram-nya ada. Jadi sekarang data pegawai itu tidak hanya pendidikan, pengalaman kerja, enggak, termasuk akun. Karena waktu itu saya wajibkan. Nah, dan kemudian setiap kantor saya minta bikin official akun. Jadi ada kantor cabang utama Bondowoso, kantor cabang Lumajang, jadi ada 200 lebih, berapa malah 240-an akun official di setiap kantor cabang utama dan cabang. Mereka mengupdate kegiatannya. Dari situlah saya monitor. Ada contoh, misalkan saya temukan, padahal kan sudah saya bilang di masa ini cost efisiensi tidak boleh ada rapat di hotel. Misalkan. Dari mana saya tahu ada yang melanggar? Ada yang upload sedang rapat di hotel. Itu kejadian. Iya. Saya bilang untuk cost efisiensi dilarang menggunakan aqua kemasan. Harus bawa sendiri-sendiri tumbler, cangkir, gelas, tapi di kantor disediakan dispenser. Ada yang nggak sengaja foto selfie atau apa gitu rapat masih pakai gini, marah. Sosial media. Jadi waktu itu ya makanya kenapa saya itu termasuk yang memonitor sosial media tidak hanya untuk urusan internal juga urusan customer. Saya sampai teman-teman itu nggak percaya kalau saya bayangkan ada 240 akun saya monitor. Kalau yang bagus-bagus saya like sendiri. Kata teman-teman ada yang tanya gini, itu benar nggak Pak Faisal? Jangan-jangan sekretarisnya. Enggak, saya like sendiri. Saya ingin menunjukkan komitmen karena saya minta mereka bikin akun. Kalau bagus postingannya saya like sendiri. Kalau ada yang ngawur ya saya marahin. Misalkan kita kan ada namanya rekrut Oranger ya, kemitraan namanya Oranger. Ada yang posting rekrut kemitraan tanpa menggunakan website. Dulu kalau rekrut kemitraan, rekrut orang pakai nulis, disuruh nulis CV gitu. Itu saya boleh tidak boleh. Harus ngetiknya harus kan sudah ada format digital. Jangan dibayangkan sekarang waktu itu saya paksa. Jadi kalau ada yang posting pekerjaan terus tidak memasukkan linknya, saya semprot. Jadi saya sudah kayak mandor daripada dirut. Khusus untuk sosial media saya itu lebih mirip mandor. Tapi sebaliknya, customer komplain saya juga tanggapi sendiri. Saya tanya ada Pak barang saya kok sudah
seminggu masih tidak sampai. Coba kirim resinya. Setelah dia kirim resinya di sosmed, ya macam-macam ya sosmed, ada maki-maki, ada yang kritik, ada yang dari situ saya bisa get sensing seberapa. Dulu di awal-awal saya di pos, sehari itu minimal 15 makian, komplain makian. Alhamdulillah sekarang mungkin seminggu sekali saya dapat. Ya. Dari situ saya bisa lihat kan, berarti teman-teman melayani customer lebih baik, melayani masyarakat lebih baik. Itu satu ya jawabannya. Jadi the power of social media itu sangat-sangat luar. Bagi saya, social media itu adalah dewa menolong di sana. Udah itu aja full. Sampai hari ini bahkan terus. Yang kedua Mas Brian, tadi apa mau Brian? Keputusan adalah beta. Nah, dari segi manusianya kan lebih. Saya tadi kata kunci apa tadi Brian? Oh, point. Bagaimana Pak Faisal tahu jalan di rel itu di depan ada batu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu lumayan. Wah, lumayan. Saya itu diajari, ya, selalu diajarkan dari berbagai level manajerial. Kalau mau membuat keputusan itu dua hal. Satu, cari teorinya. Kalau sudah ada teorinya kan minimal theoretically right. Berarti apa yang akan saya kerjakan secara teori itu benar. Kalau kamu nggak ketemu teorinya, cari benchmark. Perusahaan lain kah, di Indonesia kah, di luar negeri kah, di mana kah, walaupun industrinya nggak sama boleh. Kalau misalkan di food and beverage ada yang berhasil di sana tentang gimana meningkatkan sales retail ya, saya contoh. Nah kalau teori dan benchmark nggak ada seperti kata Mas Yon, nah terus pakai apa? Maka kata kuncinya pinpoint. Jadi saat itu saya cuma gini aja, saat ini masalahnya apa, itulah saya bisa. Saya nggak bicara visi, misi, strategi, objektif ke depan akan nggak bisa, nggak terbayang di kepala saya apa yang akan terjadi, berapa lama COVID, nggak bisa. Jadi saya hanya bertindak tadi berdasarkan pinpoint, jurus makmur. Pokoknya apa yang saat itu saya anggap masalah, saya selesaikan dulu. Gak mikir ini nanti berikutnya menimbulkan masalah baru, gak mikir. Yang penting masalah saat ini selesai. Kayak petugas pemadam kebakaran, sana api semprot, sana api semprot gitu aja. Gak bisa mikir saya. Gak ada strategi. Gak bisa mikir dua langkah. Kalau main catur, ini ada teman saya rambutnya putih, Cak Wali. Wah, jangan oleh lain. Ini teman saya ini jago catur, orang Madura. Itu jago catur. Kalau orang main catur mau menang itu mikir 2-3 langkah depan. Nggak bisa. Jangan kan 2 langkah, 1 langkah aja nggak pasti menang. Mau 2-3 langkah. Jadi itu yang saya kerjakan. Brian. Ini Briannya anak jenius ini. Ini dulu staff saya juga nih. Dia kalau habis baca buku segini, Brian, coba kata-kata misalkan keputusan adalah beta di halaman berapa, dia bisa tunjukkan. Potongannya aja murat marit, tapi ini otaknya jenius ya. Saya rasa gitu, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau enggak, saya mungkin mau elaborasi satu lagi, Cak Faisal. Tadi saya nyambung ke Pak Haryadi ya. Pak Haryadi sering banget di-mention kandidat anyway. Nah, ini kan terkait dengan kenapa pos bisa sampai di titik ini ya. Saya pikir ada kaitannya dengan ini, kembali ke konteks buku ya. Ini kan ada satu bagian yang menurut saya menarik karena Cak Faisal ini menggabungkan inovasi dan kolaborasi. Lazimnya biasanya inovasi berdiri sendiri, kolaborasi berdiri sendiri. Pak, Cak Faisal gabungin kolab. Nah, mantranya adalah inovasi ya, tanpa kolaborasi itu nggak mungkin. Karena kadang kita mau inovasi ini kan butuh resource yang luar biasa kan, butuh duit gede, terus SDM-nya gimana, ya udah kita kolaborasi aja. Nah ini mungkin bisa dikolaborasikan untuk Pak Haryadi. Anyway, selamat datang alumni IKJ ya. Salam hangat dari kita gitu kan. Nak Miri maksudnya nggak disebut dulu.
Saya nambahin dikit pertanyaan dikit juga. Nanti ini. Nah, Senior. oh ya, dikit aja nyambung ke bagus. Intinya beliau ini yang merintis post-blok ini. Jadi sebelum beliau nggak ada post-blok loh. Ya, makanya cerita dikit nih tentang post-blok. Idenya gimana dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Nama saya Cipung Nur. Seniornya dari Cak Faisal. Saya di Elektro ITS, senior Digi. Senior ITS 9, angkatan 69. Jadi Faisal belum lahir kan? Faisal angkatan berapa? 26 setelah Pandu ya, Pandu 18, jadi 8 tahun setelah Pandu. Cucu. Ya kagum. Nah, itu satu, elektro. Yang kedua yang menurut saya setelah pelajari kuliah dia itu tidak jauh dari orang Madura. Serius, dia itu tinggal di Madura mulai dari Manakana. Makanya bonek ya. Sama jurus mabuk tadi. Tinggal di Sampan. Bener, saya tahu orang tuanya dokter. Ya, tinggal di Sampang, itu yang pertama. Yang kedua, begitu hebatnya dia itu tidak berlimpah dari akarnya. Orang Madura itu ulat, dia gitu ya, ikut orang Madura. Ya. Jadi saya bangga, terus saya bangga sekali. Yang berikutnya, ini sekarang ini kita akan ada apa namanya pemilihan IKITS. Wah, ketua umum. Saya terus terang teman-teman ini, Elektro ini berkapalan mendukung Cak Faisal. Terima kasih Pak Cipung. Ini endorsement yang sangat luar biasa. Terima kasih endorsementnya. Dari senior ini. Mahalnya ini. Baik, mungkin Cak Faisal mau tanggapin yang tadi yang post-blok atau dari Pak Cipung. Ya. Makasih. Nah, nanti saya kenalkan. Pak Cipung ini nama aslinya Saifur Rahman Nur. Beliau adalah putranya almarhum Gubernur Jawa Timur Muhammad Nur. Gubernur Legend. Jadi ayah saya dulu yang merawat ibunya Pak Nur ML di Sampang. Gitu. Makanya kita punya ikatan batin dengan Pak Cipung ini. Bayangkan jadi innovation collaboration. Saya minta waktu itu gini, ada 2 program besar saya untuk melakukan perubahan. Saya kasih nama, walaupun nggak ada strateginya, tetap aja harus saya bikin framework kan. Perubahan itu 7 transformasi dan 7 inovasi. Transformasi pertama, transformasi bisnis, perubahan cara berbisnis. Transformasi yang kedua, transformasi produk dan channel. Karena kita nggak punya channel digital untuk ketemu dengan masyarakat. Masyarakat kalau mau menikmati layanan pos harus datang ke loket. Covid nggak datang. Ya kan? Transformasi ketiga, transformasi proses. Bagaimana mungkin kita melayani masyarakat sementara prosesnya masih manual. Melayani masyarakat secara digital ya prosesnya internal harus digital. Transformasi yang keempat, transformasi teknologi. Transformasi yang kelima, transformasi organisasi. Yang keenam, transformasi human capital. Yang ketujuh, transformasi culture. Jadi 7 transformasi dan 7 inovasi itu saya bikin framework itu. Yang harus dirubah apa saja ada 7. Permasalahannya adalah kita tidak punya waktu untuk melakukannya secara serial. Nah, itu. Kita harus melakukan secara paralel karena tidak ada waktu. Semuanya serba. Jadi waktu saya bilang begini ke teman-teman pos. Kalau tahun 2021 ini kita nggak profit, beda. Saya bilang ini taruhannya hidup apa mati. Jadi kita hanya punya waktu 1 tahun melakukan perubahan secara paralel. We have no time. Saya bilang gitu ke teman-teman. Kalau 2021 kita we can make money dalam situasi yang profit, mungkin kita akan bisa survive. Kalau enggak mati. Dan saya nggak mau. Saya nggak mau gara-gara Faisal jadi dirut pos mati. Gimana nama saya dicatat dalam sejarah? Ini yang bikin pos mati Faisal Jumadi. Bapak saya di surga nanti bisa marah itu.
Nah, akhirnya, bagaimana supaya transformasi dari inovasi cepat tidak bisa kita lakukan sendiri? Ada 3 kan biasa, we build, we borrow, atau we buy. We build itu kita dengan segala kemampuan sendiri kita bangun dari nol, scratch, perubahan-perubahan itu. Yang kedua, we borrow. Kita harus bekerja sama dengan orang lain supaya bisa lebih cepat. Apa yang orang lain sudah miliki, nggak usah saya temukan ulang, no reinvention, tidak perlu saya reinvention, tidak perlu saya temukan ulang, ya sudah saya pakai aja. Yang ketiga juga tidak mungkin, yaitu we buy. Kita beli, nggak punya uang, mau beli pakai apa? Atau kalau kata orang Jawa mau nggak duit godong, nggak punya uang. Jadi, yang pertama terlalu lama, yang ketiga yang paling cepat tapi nggak punya uang. Maka pilihannya libur. Artinya kita harus berkolaborasi dalam berinovasi, dalam bertransformasi, harus berkolaborasi. Contoh, begini teman-teman. Dulu paket kita itu kalau di tracing sama tracking itu sulit. Kalau ngirim paket pos, ini paket sampai di mana nggak tahu. Padahal bayangkan kalau dari Papua ke Aceh itu lewat berapa processing center. Di Papua ada processing center, dikirim ke Surabaya ada processing center, dikirim ke Jakarta processing center, dikirim ke Medan processing center. Jadi ada banyak sekali titik-titik paket itu mampir. Nggak tahu. Hari ini tahu. Nah, saat itu IT kita jadul pol. Jadul kan pol. Kalau saya harus membangun lagi ulang, saya nggak punya waktu. Yang kedua nggak punya uang. Kenapa? Kita waktu itu punya data center sendiri, namanya on-prem data center, 1 di Bandung, 1 di Jakarta. Saya lihat, saya karena berasal dari telco 29 tahun, ini kira duduk data center. Ini namanya ruang AC terkondisi. Elektro mesti guyu ya. Beda Pak, data center dengan ruang AC terkondisi itu beda. Ini namanya ruang AC terkondisi. Nah, satu salah. Saya lihat servernya. Ini berapa umurnya? Ini 7 tahun Pak Faisal, 8 tahun. Ini kalau orang IT sudah jadi ganjel WC. Server umur 7 tahun, 8 tahun. Hidup enggak, mati tak mau. Masih dipakai. Jadi wah ini dari infrastrukturnya tua, platformnya dengan menggunakan VMS atau istilah-istilah IT lah, teknologi tua, aplikasinya tidak user friendly. Pusing Pak, kalau saya bangun 25 tahun, akhirnya, saya kerjasama, ada namanya X, perusahaan X-nya, cucunya telepon juga karena itu. Loh kita kan kalau kolaborasi cari teman yang kita kenal kan, jangan berkolaborasi cari teman yang nggak kita kenal, sulit kan? Ya. Dan yang menarik kalau teman skemanya skema teman. Jadi bukan yang bayar lisensi atau sewa, saya dikasih skema yang sangat menarik. Pokoknya Pak Faisal setiap transaksi bayar, nggak ada transaksi nggak bayar. Coba, mana nggak enak? Enak banget kan? Akhirnya saya pakai ini platformnya cucunya Telkom ini, langsung saya tanam, tapi tidak saya tanam ke data center, saya taruh cloud. Langsung saya taruh cloud. Yang dulunya tidak bisa di tracking, sekarang teman-teman kalau ngirim pos, tracking tracingnya lengkap, di mana posisinya, siapa yang bawa, orangnya, namanya, semua ada nomor teleponnya, bisa dihubungi semua. Jadi itu namanya inovasi. Itu salah satu contoh untuk mengakselerasi transformasi dan inovasi. Intinya tanpa kolaborasi tidak bisa kita melakukan perubahan yang cepat. Jadi harus punya teman banyak. Terima kasih. Oh iya mungkin. Nah ini bagian daripada smart. Resource banyak sekali tapi betul. Utilisasinya rendah. Terus gini, ini kan tadi sudah saya tutup ya TPS. 33 jadi 7, yang sini saya pindah ke gedung sana. Ini kosong. Ini dulu Pak tempat gym buang anak.
Ini bangunan 120 tahun usianya. Di pojok-pojok sana itu lembab, gelap. Nah, jadi ada noni-noni kalau jalan. Nggak ada orang berani masuk di gedung ini. Jadi kata orang Surabaya simuk. Simuk. Wah, saya sama. Saya pikir kalau saya harus merenovasi kemudian membuat sesuatu bukan ahli. Saya lihat M-Block. Wah, M-Block aja bisa. Mosok di sini nggak bisa sama-sama gedung tua. Tapi ini lebih cantik loh dari M-Block. M-Block itu pabrik. Pabrik ya. Kalau ini kantor. Jadi desainnya lebih cantik ini. Udah, saya undang namanya Mas Handoko. Mas Han, bisa nggak bikin apa seperti M-Block di sini? Susah Pak. Kalau Jaksel itu keren Pak. Anak Jaksel ya. Anak Jaksel di sana tempat hangout, tempat kumpul. Kalau di daerah Pasar Baru itu nggak umum dipakai hangout Pak Faisal. Ciloko ini saya bilang gini, Mas Han, saya bilang akhirnya ya kembali ke apa skema. Sudah Mas Han, ini harus sampai nggak usah sewa, revenue sharing. Kalau dapat duit baru di-share. Saya bocorkan ya. Saya bocorkan. Dah, kita revenue sharing aja. Pokoknya kalau sampai dapat revenue baru share saya. Lupa. Siapa yang mau renovasi? Bukan. Sama jangan bayangkan ini seperti ini lah. Ini dulu, wah, kacau balau lah. Tempat uji nyali. Harus invest kan? Gak bisa Pak kalau saya invest. Yowes, aku sih invest. Tapi sampai bikin seperti M-Block saya bilang. Kolaborasi lah. Ya alhamdulillah. Akhirnya kita renovasi walaupun secara bertahap terus sama Mas Handoko dibikin kreatif hub seperti ini. Maka ini hidup. Nah, teman-teman pos properti, kebetulan kita punya anak perusahaan namanya pos properti. Pos properti itu gak yakin. Faisal bisa nggak dapat duit dari sini? Gini bisa. Tujuan bikin pos nggak hanya revenue, tetapi bagaimana menghidupkan kembali, mempercantik lagi properti pos Indonesia sehingga anak muda tertarik datang. Anak muda nggak ada Pak yang kenal pos. Yang kenal ya Pak Jiko, saya, Pak Anies, itu Cak Warif, itu yang kenal pos yang dulu dapat wesel, mahasiswa, anak sekarang nggak kenal sama pos. Bagaimana? Maka pos blok ini sebetulnya selain soal bisnis, tapi ingin mengembalikan branding, memperkuat brand pos supaya anak-anak muda kenal lagu sekarang pos keren, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah inisiatif ini di Maret 2021, November 2021 launching oleh Pak Menteri dan alhamdulillah support. Sekarang ya Jakarta, Medan, Surabaya sedang persiapan sudah dipakai event tapi belum, terus kemudian Bandung, Posko. Insya Allah tahun depan kalau nggak ada aral lintang Makassar. Nah, gitu ya. Makassar ini unik ya. Makassar ini kan tidak biasa ya, model kayak anak Jaksel gitu ya. Tapi kita pengen merubah anak-anak muda Makassar menjadi anak Jaksel dengan bikin pos blok gini. Kalau anak Jaksel ini Pak, biasa terminologinya kalser, anak kalser begitu. Ini ada banyak sekali sebenarnya cerita yang harus dibagi Pak Faisal dan Pak Suho ya. Kebetulan juga dua-duanya sebenarnya suka cerita gitu. Jadi saya khawatir sampai maghrib ini. Oke. Saya kasih kesempatan mungkin satu lagu lah untuk teman-teman wartawan untuk kalau ada pertanyaan. Ada? Cukup? Teman-teman wartawan? Nggak ada ya? Ya, oke, baik. Pak Faisal dan Pak Suho ya, teman-teman tadi Pak Haryadi, oh iya, oke. Saya paksi ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paksi Dondan, juniornya Cak Faisal, KMA 3.
Kalau saya testimoni aja mungkin ya. Jadi memang Cak Faisal ini tidak hanya memimpin POS. Di saat yang sama beliau juga memimpin IKA Elites. Elites Elektro ITS. Dan memang terbukti sekali itu agile leadership yang beliau terapkan itu berjalan di IKA Elites dan bisa dikatakan menjadi salah satu komisariat jurusan atau komjur yang paling aktif di ITS. Aplaus dulu untuk Cak Faisal. Metode kepemimpinan beliau ini sangat unik. Jadi memang benar yang disampaikan tadi beberapa rekan-rekan, beliau ini tidak sungkan untuk turun langsung menyapa yang mungkin lebih muda, meskipun posisi beliau itu sudah tinggi. Dan ini yang membuat kami juga mendukung beliau sepenuhnya untuk bisa membawa kepemimpinannya ke yang lebih besar lagi, membuat IKITS menjadi salah satu ikatan alumni yang paling baik. Mudah-mudahan Cak Faisal bisa. Dan itu menarik tadi, BUMN rasa startup di era Cak Faisal, salut untuk Cak Faisal. Sebelum mic-nya dikasih ke saya, jargon Vivan kan? Ya. Ada ini, ada jargon lain untuk mendukung Cak Faisal sebagai IKITS. Ketika saya bilang FRD, dijawab menyala cacaku. Oke? Cacaku ya. FRD, menyala cacaku. Terima kasih Cak Pasi. Ada satu lagi dari teman-teman wartawan? Oh oke, satu ya. Ini penutupnya ya. Satu. Terima kasih Pak. Mas Ibe dulu, ini Mas. Sampai belakang dulu. Mau tanya Pak tentang yang transformasi human capitalnya. Awalnya kan Bapak pegang medsos sendiri, terus membangun culture-nya ini seperti apa? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih Mas Ubedila ya. Jadi Cak Faisal, ini menarik nih. Salah satu bab juga ada agile culture ya. Membangun culture di tengah pandemi ini susah ya. Kalau normal mungkin bisa, culture kan butuh waktu yang lama. Ini gimana nih Cak? Ini penutup dari mana? Begini. Kalau bicara culture, Kementerian BUMN ini menganut mazhab. Jadi culture itu ada dua mazhab. Mazhab pertama disebut dengan melting pot. Melting pot itu artinya semua orang yang berada di dalam ekosistem BUMN satu culture. Mazhab kedua namanya mozaik. Kalau mozaik itu misalkan konglomerasi Astra itu kan punya perusahaan perkebunan sampai pertambangan sampai otomotif. Nah, Astra itu pakai mozaik. Dia tidak punya satu culture seperti BUMN. Jadi culture-nya dibiarkan yang perusahaan perkebunan punya culture sendiri, yang otomotif sendiri, yang pertambangan sendiri. Dia jadi ini BUMN ini menganut tadi melting pot. Jadi semua harus akhlak. Maka POS Indonesia juga menetapkan akhlak sebagai culture. Dan akhlak itu dibangun kan dari pertama disiplin. Disiplin terhadap amanah, kompeten, ya, loyal dan seterusnya. Akhlak. Setelah disiplin dipakai terus mungkin 5 tahun baru nanti jadi behavior, jadi perilaku. Nah, kalau perilaku orang seluruh BUMN itu mirip, maka dia baru jadi culture. Jadi ini saya ceritakan tentang akhlak dulu. Tetapi sebenarnya tiap perusahaan itu punya unique culture, ya, unique culture. Yang sebenarnya itu dibangun ya tadi kalau 278 tahun ya itu culture 278 tahun nggak bisa diubah serta merta dalam 5 tahun atau 10 tahun nggak bisa. Itu sudah ada di situ. Nah, saya pakai pendekatan saya baru. Sama pendekatannya, pain point. Apa masalah yang dihadapi saat itu? Artinya yang tidak bisa diselesaikan dengan culture, tidak bisa diselesaikan dengan akhlak, tidak bisa diselesaikan dengan existing culture yang ada di perusahaan itu. Tapi itu masalah. Maka saya tadi berasal dari pain point.
Waktu itu tahun 2021 saya akhirnya gini, saya tetapkan, oke, kita punya culture akhlak, tapi kita harus punya activation. Bagaimana mengaktifasi akhlak itu? Maka saya cari yang namanya pain point, masalah apa? Maka saya temukan 5 masalah yang harus segera saya selesaikan terhadap perilaku karyawan bos. 1, peduli. Mereka tidak peduli. Perusahaan yang mau mati mau rugi mau dicaci pagi customer dikomplain nggak peduli. Yang kedua, antusias. Ini disaksikan oleh teman-teman bos, saya cerita. Saya masuk bos seperti masuk kuburan. Serius bos. Tidak ada cahaya. Iya, dingin. Orangnya senyum aja enggak, gitu. Dingin. Jadi saya makin kesepian tuh karena ini orang kok nggak ada antusiasme, nggak kelihatan mau hidup. Gitu, antusias. PA. S, soliditas. Ya, tidak ada soliditas. Mohon maaf, soliditas kurang. Karena ada lebih dari 1 serikat pekerja. Oh, ini yang ini apa partai A, ini partai B gitu. Terus ada kelompok-kelompok apalagi kelompok dikmen apalah gitu kan, terpecah belah dengan kelompok-kelompok. Satu sama lain merasa paling superior. Nah, ini soliditas. Yang ketiga, totalitas. Jadi saya dulu di perusahaan sebelumnya itu kalau jam 5 pulang itu malu Pak. Iya, malu. Kayak belum kerja. Jadi kalau pulang jam 9, jam 10 itu baru kerja. Gitu. Ini belum jam 5 hilang semua. Gitu. Jadi selesai nggak selesai dikumpulkan. Kalau jam mahasiswa gitu. Terserah pekerjaan nggak selesai waktunya pulang ya pulang. Tidak ada totalitas, tidak memberikan semuanya untuk perusahaan ini. Harusnya kalau saya punya tanggung jawab, jam 5 nggak selesai, lanjutkan. Jam 9 selesai baru pulang. Kalau jam 12 belum selesai, lanjutkan. Hitungan, apa hitungan? Hitungan kata orang Jawa. Hitungan ya sebenarnya. Jadi kalau mau lebih dari jam 5 ya bayar lembur. Nah, gitu. Apa hitungan? Hitung-hitungan. Kayak hitungan lah, mau gitu. Enggak totalitas. Yang terakhir, masalah besar integritas. Seperti saya bilang tadi kan, soal incoming barang luar negeri, nggak ada integritas. Jadi maka saya sebut pasti. Oke, inilah perilaku yang harus kita perbaiki saat ini. Saya tidak bilang tahun depan apa, nggak tahu. Nanti tahun depan kalau 5 ini sudah berubah ya kita ganti. Kita ganti lagi masalah perilaku baru yang tidak lurus dengan cara berbisnis era modern. Kira-kira seperti itu loh. Jadi soal culture, kalau culture-nya mazhabnya mazhab melting pot, kita harus ikut tinggal melaksanakan. Tapi ada masalah-masalah perilaku yang harus kita selesaikan yang spesifik di setiap perusahaan yang itu berbeda-beda. Dan itu harus kita selesaikan dulu. Kalau enggak, culture besarnya nggak bisa tercapai. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke. Boleh tepuk tangan yang paling berat sekali lagi. Nanti terus-terusan sampai sembuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalu dari Universitas juga, juniornya beliau. Ya, jadi ada 2 hal. Yang pertama, ini pernyataan mendukung statementnya Mas Oksi tadi, bahwa saya sempat apatis ya, sama skeptis terhadap IK alumni yang ketika itu pimpinannya itu biasanya dirut BUMN, menteri dan lain sebagainya. Mesti dia akan menunjuk ketua harian sekjen yang kerja itu. Ya, tapi di IK elit kemarin saya lihat ini berbeda. Jadi organisasinya hidup ya, dan kemudian gayeng, nggak ada gap. Kita yang orang antah berantah, chatting, cak boleh nang omah. Wah, ayo monggo. Ayo silakan, Bandung ngobrol. Jadi saya lihat di sini personal leadership-nya yang kuat. Jadi bukan konteks dia ada di mana terus di situ disupport oleh sumber daya yang ada.
Jadi di dua tempat ini Cak Faisal teruji. Pertanyaannya kedua ini pertanyaan saya. Bagaimana jika pasca di pos ini? Karena ada yang bilang begini, oke lah, sekreatif-kreatif, inovatif dan seberani-beraninya kita menjadi seorang leader. Iki BUMN, bedok gamenya kalau di perusahaan swasta, misal saya di startup, turbulence-nya itu lebih kacau lagi. Besok ngapain terus dihajar sana, ditipu sini, rugi sana dan lain sebagainya. Kalau cantolan, nggak ada yang gitu. Nah, Cak Faisal teruji di dua ini. Ya jawabannya nanti jangan konteks sebagai ketum IKITS ya. Tapi bagaimana setelah ini? Jika sudah tidak lagi di pos, pertanyaan saya begini. Jika di kementerian mana yang mau diobrak-abrik dan kira-kira apa informasinya? Jika di direksi atau ada di BUMN yang lain, BUMN mana yang sekiranya lebih menantang dan kemudian mau diobrak-abrik di situ? Jika tidak ada di mana-mana, terus ngapain kira-kira? Apakah post power syndrome-nya itu nanti akan menjadi akhirnya ujiannya sebenarnya di situ nanti? Ya, ini personal quality-nya ada atau bagaimana? Ya, itu kira-kira pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Mas Dalu, aku stafnya sampean bening ben. Aku stafnya sampean. Oke. Baik, terima kasih Mas. Saya pikir kemudian tok sing ngomongin ngono ki maju. Jadi pertama endorsement tadi Cak Faisal. Yang kedua ya, saya pikir pertanyaan cukup clear ya. Nah tak delok-delok ya Mas Dalu sih yang berita-berita itu muncul jem-jem wamen cuma rakan dengan dia. Cuman saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu. Silakan semua Cak Faisal untuk dijawab. Ini pertanyaan sulit sebenarnya, bukan sulit, ini angel ini. Dijawab salah, kan dijawab salah gitu ya. Makanya tadi ngelirik dia. Setelah ngelirik dia saya dapat jawab. Ini teman-teman, kemarin saya itu datang di ulang tahunnya Pak Sidarto Danusubroto. Ya, saya diundang di ulang tahun beliau yang ke-88. 88 tahun. Itu beliau itu secara fisik sangat prima. Ya. Biasanya kalau orang tambah tua kan kisut ya, apa? Badannya murah. Beliau gagah, masih gagah perkasa. Loh, renang tiap hari. Jadi secara fisik luar biasa. Kalau pidato, intonasinya itu masih keras. Daya ingatnya luar biasa. 88 tahun. Saya cerita sedikit, beliau adalah mantan ajudan Presiden Soekarno. Dan sampai sekarang nggak pernah pensiun. Mantan ajudan Presiden Soekarno, jadi Kapolda Jawa Barat, pensiun jadi Kapolda, jadi anggota DPR. Selesai jadi anggota DPR, jadi ketua MPR. Setelah jadi ketua MPR, jadi anggota Tim Pres, Dewan Perwakilan Presiden dua periode. Nggak pernah pensiun sampai 8 tahun. Kenapa? Nah ini pertanyaan yang paling kunci. Sebetulnya kemarin oleh Pak Wiranto diterapkan ada 10 resep, macam-macam lah resepnya. Ya renang tiap hari, makanan sehat, macam-macam lah. Nggak perlu saya sebut, nanti kalau saya sebut di record apa bahaya. Wah ada 10 resep. Kenapa beliau masih tetap seperti itu? Ada satu resep yang sangat terkesan. Jadi beliau tidak pernah mengatakan saya pensiun. Beliau nggak pernah declare saya pensiun, tetapi beliau selalu ingin berbakti, memberikan seluruh jiwa raganya untuk bangsa ini. Jadi kalau saya ditanya, saya nyentuh Pak Sidarto saja. Saya nggak akan pensiun. Yang kedua, mau jadi apa saja setelah jadi dirut pos, pokoknya saya harus berguna untuk bangsa dan negara. Oh ya, oke, baik. Oh yang satu, ini terakhir banget ya. Saya perkenalkan, nama saya Mr. Budi Tomo Motivator. Saya angkatan 98. Saya bertemu dengan teman-teman di rapat pertama dulu di UGM dengan Laude Hidayat, saya di ICW, dan saya adalah bagian sahabat dari Cak
FRD. Faisal R. Jumati, sopo tetek sopo tatat tetek bakal tutup. Nah, sampai panjang wajahnya. Yang pertama, mohon saya sangat bersenang hari ini. Bagi saya menemukan satu energi yang luar biasa di ruangan ini. Satu energi Indonesia Bersih, energi kebangkitan, energi transformasi, energi kolaborasi. Ini kita butuhkan bangsa kita hari ini untuk menanggung Indonesia Maju 2045. Satu sampai perkapalan. Jadi pasukannya lebih loh. Yang kedua, mohon nanti MC bisa memandangkan daripada tagline-nya Pos Indonesia. Karena ini adalah satu mutiara yang hebat, satu cahaya yang hebat. Tadi menyambung di sana. Kalau cahaya itu sudah muncul, mutiara itu masih akan dicari. Tidak perlu mencari, dia akan dicari. Erick Thohir kan terbukti mencari dia kan. Itu Erick Thohir tanya sama ininya, sama Pak Kiainya, siapa nih yang bisa membawa, melabuhkan Pos Indonesia ini melalui turbulensi dan ketemu dengan Faisal R. Jumati. Nah, itu sejarah luar biasa dan ini harus kita lanjutkan terus. Kenapa? Ini adalah cahaya. Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya membacakan, karena hari ini kita ini sudah pada level bernegara pembicaraan kita ya. Kita ingin melakukan bangsa dan negara kita ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang hebat dan dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Mohon izin tidak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berketuhanan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita kepalkan tangan kita. Salam nasional. Merdeka! 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 Untuk Pos Indonesia apa tagline-nya? Pos Indonesia emas. Pos Indonesia emas, emas, emas gitu ya. Yes gitu. Emas, emas, emas Indonesia. Pos Indonesia! Emas, emas, emas. Yes. Tepuk tangan beri untuk kita semuanya. Gini, saya ada cerita teman-teman. Jadi yel-yel Pos Indonesia waktu saya datang, itu kalau disebut Pos Indonesia juara. Nah, itu awalnya. Pos Indonesia juara. Kemudian suatu saat teman-teman tahu Indra Safri ya, pelatih timnas kita. Itu adalah pensiunan Pos Indonesia. Nah, jadi beliau terakhir dinas di Bengkulu ya, di Pekanbaru. Nah, terakhir Coach Indra Safri itu dinas di kantor Pos Padang. Akhirnya beliau harus memilih apakah mau melanjutkan karir di Pos Indonesia atau melatih sepak bola. Akhirnya beliau karena passionnya di sepak bola, akhirnya pilih melatih sepak bola timnas dan tidak digaji selama 7 bulan. Bayangkan, mau bilang ke istrinya memilih melatih timnas, begitu keluar dari Pos Indonesia sama timnas gak digaji 7 bulan. Itu testimoninya Coach Indra Safri. Coach Indra Safri datang ke sini. Mas Faisal, kalau yang namanya juara itu bisa juara 1, juara 2, juara 3. Mestinya yel-yel Pos Indonesia itu bukan Pos Indonesia juara, Pos Indonesia emas. Karena kalau emas itu juara 1. Sejak saat itu saya tetapkan, saya ganti. Oke, kita ganti yel-yel Pos Indonesia. Kalau ada yang Pos Indonesia emas, jadi pakai gini. Kenapa ini growth? Oke ya, kita coba ya sambil gini ya.
Pos Indonesia. Itu termasuk beta. Jadi yel-yel boleh berubah. Kenapa enggak kalau bayangkan seorang coach Indra Safri sampai memperhatikan yel, kan luar biasa. Bagi saya feedback seperti itu yang baik dari siapa saja untuk membangun perusahaan ini, tentu saya akan kenapa mau feedbacknya bagus. Kalau harus dirubah ya dirubah. Oh bikinan manusia. Quran aja nggak boleh berubah. Yel-yel, keputusan direksi, apa kan buatan manusia ya, bisa dirubah kan? Makanya beta gitu. Makasih. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Kayaknya kalau diteruskan izin Mas Jael. Kenapa? Karena kalau misalkan diteruskan nanti seluruh ceritanya teman-teman bisa tahu. Maksudnya adalah iya, kan kita baca buku. Pentingnya adalah memberikan teaser ya supaya teman-teman nanti dapat bukunya. Nanti kalau enggak Pak Heru rugi ya Pak Heru ya. Oke, sebelum kata penutup saya akan memberikan sedikit pengumuman kepada teman-teman wartawan ya. Nanti teman-teman dapat bukunya asalkan satu menunjukkan kartu identitas ya. Terus yang kedua, beli ya. kalau yang lain beli, kalau yang lain beli, terus yang kedua adalah teman-teman wartawan juga nanti dapat press release dari acara ini. Jadi kita udah ada template-nya ya. Nanti teman-teman bisa elaborasi dengan itu. Dan yang ketiga, banget semua teman-teman yang hadir di sini dari ITS, dari UI, UGM, terus tadi apa IKC, lagi ya, ITB dan lain, terus teman-teman Pos Indonesia dan seluruh semuanya yang misalkan sudah beli buku, pengen tanda tangan, boleh nanti langsung ada sesi book signing setelah ini ya. Nanti di sini ya teman-teman, karena ini kemarin sih saya lihat di Rapim Cak Faisal menikmati jadi artis tanda tangan ini. Oke, nah untuk menutup ya, nanti saya minta Cak Faisal dikit aja statement sama Pak Siwo ya. Pak Faisal aja, nanti kita tutup Yel-Yel Pos Indonesia Emas ya. Oke ya, Cak Faisal monggo statement buat penutup. Baik, closing statement begini. Saya sebenarnya tidak berharap buku ini adalah satu versi. Jadi ini kan saya sebut versioning. Ini adalah Beta juga ya. Beta juga ya. Jadi buku ini saya berharap ini bukan akhir dari sebuah cerita. Jadi nanti mungkin tahun depan saya coba review lagi, kalau ada yang baru saya sisipkan, kalau ada cerita yang lebih menarik akan saya tambahkan, sehingga buku ini jadi living books, jadi buku yang hidup yang akan terus diperbaharui dan menjadi catatan dan warisan yang ingin saya tinggalkan untuk generasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup berdiri kita Yel-Yel Pos yang emas ya. Cak Faisal nanti yang mimpin ya, terus teman-teman bilang semangat ya. Ini kita cuma yang belakang berdiri yo. Tangannya begini. Tangannya gini ya. Kamera nggak usah Yang dari sini deh, yang dari sini. Udah ada kamu dari dia. Dari sini Mas. Biar naik kursi. Biar Instagram lebih bagus Mas. Oke.